sering diskusi bareng di Kombel Tegal Hidayah. Sedikit saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut hasil dari kegiatan PKG PJOK yang telah kami ikuti beberapa waktu yang lalu, mulai dari 2 bulan yang lalu, dan di sesi kegiatan akan kami sampaikan tentang rencana tindak lanjut dengan judul stimulasi perkembangan fisik motorik anak melalui permainan tradisional. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena ada beberapa hal yang melatar belakangi bahwasannya permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan dalam pembentukan karakter anak. Permainan tradisional mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, dan memperkuat kemampuan sosial anak. Namun pada kenyataannya di era modern ini permainan tradisional semakin jarang dinikmati oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Nah, situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan digital bisa mempengaruhi perkembangan sosial emosional dan perkembangan fisik motorik anak. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk meningkatkan kemampuan fisik motorik anak sekaligus untuk memperkuat karakter anak didik. Selanjutnya, bahwa program yang kami sampaikan tadi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, peserta didik mendapat wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai permainan tradisional dan budaya daerahnya yang sangat kaya dan beragam. Yang kedua, peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui kegiatan permainan tradisional. Dan yang ketiga, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. Ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami sampaikan capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama kita sampaikan adalah tentang capaian. Yang pertama, pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Kedua, peningkatan kemampuan fisik motorik anak. Yang ketiga, pembentukan karakter positif dan nilai-nilai sosial. Yang keempat, peningkatan antusiasme belajar. Ini adalah capaian yang ingin kita laksanakan dalam pelaksanaan program tersebut. Jadi selain untuk pelestarian budaya lokal, kita juga ingin mengembangkan kemampuan fisik motorik anak sehingga diharapkan anak-anak nanti akan ada peningkatan antusiasme dalam kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu perencanaan program, yang kedua pengenalan permainan tradisional, yang ketiga pembelajaran berbasis proyek, yang keempat praktik bermain permainan tradisional, yang kelima kita laksanakan refleksi dan evaluasi, dan yang keenam adalah pelaporan dan dokumentasi. Adapun hasil yang kita harapkan adalah yang pertama, meningkatnya kecintaan siswa terhadap budayanya. Yang kedua, terciptanya hubungan sosial yang baik antar siswa. Yang ketiga, peningkatan kebugaran fisik siswa. Dan yang keempat adalah peningkatan motivasi belajar siswa. Nah, untuk capaian tersebut kita menetapkan beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik, karena memang tujuan utama kita adalah untuk stimulasi perkembangan fisik motorik anak ya. Untuk yang kedua, siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai
siswa menunjukkan peningkatan kemampuan motorik, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Yang kelima, siswa memiliki karakter positif karena melalui permainan tradisional ini kita mengajarkan tentang sportivitas, kreativitas, kolaborasi, jujur, daya juang yang tinggi dan sebagainya. Yang keenam, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas melalui permainan tradisional. Selanjutnya, Ibu-ibu, bahwa struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini, target peserta kita adalah semua anak di kelas B, kelas TK kelas B ya. Terus untuk pengaturan program nanti kita gunakan halaman sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas ini untuk sesi diskusi dan juga refleksi. Untuk pelaksanaannya kita ada 10 hari. Hari pertama dan kedua ini kita persiapan dan perencanaan proyek. Hari ketiga dan keempat kita eksperimen dan latihan bermain. Hari ke-5 sampai ke-8 ini memang durasinya cukup lama karena untuk pelaksanaan dan dokumentasi. Hari ke-9 dan ke-10 nanti kita laksanakan presentasi dan publikasi. Nah, siapa saja mitra yang kita libatkan dalam pelaksanaan proyek ini? Yang pertama tentu adalah guru kelas sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Yang kedua ada kepala sekolah sebagai mentor sekaligus sebagai pemangku kebijakan sekolah. Dan yang ketiga ada orang tua yang akan kita libatkan sebagai rekan kolaborasi dalam pelaksanaan program. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang pelaksanaan program, kita akan memetakan kapasitas apa yang dimiliki oleh sekolah, yaitu beberapa aset yang kita miliki. Yang pertama ada aset manusia, meliputi kepala sekolah, guru kelas, komite, dan juga wali murid. Yang kedua ada aset fisik yang terdiri dari halaman sekolah, sound system, ruang kelas, laptop, dan juga HP. Selanjutnya ada aset finansial, meliputi BOSP dan SPP. Yang ketiga ada aset lingkungan yang berupa sekolah dengan halaman yang cukup sejuk dan juga memadai. Teman-teman yang kita banggakan, selanjutnya nanti akan kita laksanakan tentang rencana evaluasi, yaitu meliputi melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Selanjutnya menilai hasil kreasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program, dan yang terakhir melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan data nanti akan kita kumpulkan melalui wawancara dengan siswa dan guru, observasi langsung, refleksi, dan testimoni langsung dari anak. Kita memang belum menggunakan evaluasi secara tertulis karena memang anak-anak TK belum memiliki kemampuan yang sempurna dalam baca dan tulis nih. Selanjutnya kemungkinan, tantangan, dan solusi yang akan kita hadapi, yaitu tantangannya kemungkinan ini kesulitan siswa dalam memahami teknik dan aturan permainan tradisional. Nah, solusi dari tantangan itu nanti mungkin kita harus memberikan sosialisasi yang lebih mendalam tentang teknik permainan. Tantangan yang kedua, anak kurang tertarik pada permainan tradisional karena selama ini memang anak-anak sudah begitu familiar dengan permainan
kita, dengan solusi kita mungkin menyesuaikan permainannya dengan elemen yang lebih menarik. Bagaimana kita bisa mengemas permainan tradisional tersebut supaya lebih menarik untuk anak. Demikian ya ibu-ibu semuanya tentang rencana program kita, bagaimana kita akan menstimulasi perkembangan fisik motorik anak melalui permainan tradisional yang mungkin di akhir-akhir ini sudah banyak anak-anak yang lupa atau bahkan belum mengenal sama sekali. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab atau mungkin diskusi dari teman-teman semuanya. Mungkin monggo masukan ataupun pertanyaan saran untuk kami persilahkan. Oke, Bu Aziza, monggo. Ya, dari program yang disampaikan tadi, apakah akan kita maksudkan sebagai ekstrakurikuler atau T5? Baik, terima kasih Bu Aziza atas pertanyaannya ya. Jadi program ini mungkin akan lebih pas ketika kita masukkan dalam T5 dengan kesesuaian tema. Nanti kita masuk di Cinta Tanah Air. Cinta Tanah Air nih. Hanya saja mungkin dalam sosialisasi kepada anak mungkin bisa juga kita sampaikan di kegiatan-kegiatan ekstra ataupun mungkin dalam kegiatan remaja bebas. Kita bisa juga menyampaikan kepada anak, karena ini butuh proses yang lama supaya anak-anak itu bisa lebih memahami teknik-teknik permainan tradisional. Karena kalau hanya dalam waktu 10 hari saja sementara sudah terpotong dalam perencanaan dan evaluasi, nanti mungkin anak-anak akan kesulitan dalam memahami teknik-teknik permainan tradisional yang kita miliki. Begitu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Iya, sedikit tambahan. Mungkin Kak Ulfa, karena untuk permainan tradisional itu mungkin apa saja begitu nggih. Ini bisa banyak permainan yang bisa kita gunakan. Mungkin ada kegiatan bermain engklek, ubak solder, ganteng, tekelan, kasbol tadi ya. Ada permainan kasbol. Ini permainan seru di waktu kecil kami, Kak Ririn, Kak Ulfa, tapi untuk anak-anak sekarang banyak yang belum mengenal. Nah, ini yang menjadi PR kita, karena ternyata justru permainan-permainan tradisional ini banyak melibatkan menstimulasi motorik anak dibanding hanya dengan permainan